Ya, tadi Hesti sudah janji sama saya akan mendatangkan seorang model cantik ke tengah-tengah kita. Tapi sebenarnya bicara soal model adalah sesuatu keinginan dari dalam biasanya ya. Apa pengen jadi model Bapak? Iya, dulu katanya gini, kalau orang punya bakat jadi model, setiap difoto itu pasti langsung gaya. Cuma waktu itu saya di foto ronsen juga gaya. Jadi tengkoraknya begini. Nah, kita tanya sama yang berikutnya ini. Apakah dia juga punya dasar-dasar seperti apa ketika kecil dulu atau seperti apa rasanya jadi model? Ini sih modelnya cantik, dari badannya aja udah terlihat posturnya itu seorang model profesional. Dan dia ini merupakan perwakilan Indonesia pada ajang pencarian model di Asia pada awal tahun 2013. Langsung aja kita sambut Filantropi Witoko. Saya mau sun juga sih, cuma takut pada ngiri aja di sini. Silakan duduk. Saya pinjam enggrang dong. Oh iya. Tinggi banget. Mungkin sekarang ini banyak yang telah mengetahui bahwa Filantropi Witoko adalah seorang wanita yang mewakili Indonesia untuk ajang pencarian bakat se-Asia ya. Iya. Bakat sebagai model se-Asia gitu ya. Ketika kamu akhirnya jadi yang terpilih di antara para wanita-wanita Indonesia dulu ya. Kira-kira apa yang kamu rasakan, ibaratnya apakah kelebihan apa yang kamu miliki saat itu yang kamu rasa? Jadi tanya yang mana nih? Ada 2 pertanyaan nih. Bukan, maksudnya ketika kamu yang terpilih, Ya. sebenarnya yakinnya saya terpilih karena apa? Mungkin karena personality kali ya. Karena memang pas waktu dipanggil ke sana, waktu casting itu emang aku pakaiannya agak tomboy. Itu jadi sorry. Jadi membedakan gitu ya? Jadi membedakan gitu. Jadi pas dateng itu kan disuruh pakai dress gitu kan. Terus aku pikir, oh mungkin disuruh ganti dulu, baru disuruh ganti pakai dress nih, baru kita pakai dress gitu kan. Nah, jadi pas waktu dateng, ya udah aku datang pakai celana jeans robek-robek, pakai tank top sama pakai jaket kulit sama sepatu boots. Oh gitu. Gitu. Jadi malah gayanya nggak kayak cewek-cewek yang anggun-anggun jaim gimana gitu ya? Nggak tahu ini karakter kamu asli atau karena justru karena mau kesana aja? Karakternya emang kayak gitu. Emang kesehariannya juga kayak gitu. Jadi emang agak tomboy. Yang Ya. robek-robek juga suka dipakai ya? Itu kamu robeknya sampai ke dada gitu tuh. Emang robek emang desainnya kayak gitu ya? Ini robek-robek. Oh itu robek-robek Ya, ya? Itu robek-robek. bagian dari desainnya. Nah, setelah kamu ketemu dengan banyak sekali kontestan dari Asia, tentunya banyak sekali karakter yang kamu temui di sana. Nah, yang membedakan antara karakter para finalis dari Asia ini dengan teman-teman kamu yang biasa kamu temuin di Indonesia apa nih? Ini dikumpulin jadi satu dan kita cewek-cewek semua ya. Itu dan kita semua cuman ada satu pemenang nih ya. Jadi itu ya udah drama banget sih gitu dan semuanya ambisi untuk menang. Jadi sangat beda banget sama teman-teman di sini. Kalau teman-teman di sini, oh ya ini adalah pekerjaan misalnya anggap aja kita show untuk Eddie Betty ya. Kita show untuk Eddie Betty, semuanya tuh sama-sama ngebuat show ini jadi bagus gitu. Sedangkan kalau di sana itu kita bersaing, berjuang supaya jadi nomor 1 gitu. Jadi jelas ambisinya ya yang kalau misalnya yang benar-benar ambisi banget secara negatif dia keluarin, ya kan, dia jelek-jelekin kita, dia cari masalah gitu kan, atau ngadu domba satu sama lain. Jadi Itu kerasa di sana ya? itu kerasa banget. Oh, aura kompetisinya benar-benar bisa dirasain banget. Itu keras. lebih tensi lebih kuat berarti di situ. Iya, tapi Udah kalau gitu kita mesti sekamar bareng lagi. Sekamar bareng, sekamar mandi bareng gitu kan. Jadi Saya boleh ikutan nggak sih sebenarnya kalau ikutan? Saya nggak usah ikutan acara pemilihannya, ikutan di situ aja gitu. Tapi kan Filan sendiri udah terjun sebagai model kan. Sekarang apalagi karena ajang tersebut udah mulai kebuka nih untuk sebagai model profesional gitu kan. Memang benar nggak sih kehidupan model tuh pasti erat kaitannya dengan glamorous? Oke, tentang glamour itu sendiri sebenarnya gimana ya? Ketika kita jadi model, emang itu
fasilitas itu pasti akan datang ya. Kayak misalnya kita mau kemana, oke nge-gym gitu. Ada yang misalnya ada yang sponsorin gitu kan. Ada yang Atau nge-gymin? Oh enggak ya, berarti nge-gym dong. Oh, dia mau ngapain aja udah ada yang sponsori kalau model gitu kan. Iya kan, kalau terus misalnya kita bisa pinjam baju juga, misalnya untuk ke acara-acara tertentu. Dan make up juga disediain semua. Jadi orang menganggapnya kalau oh ini tuh benar-benar kalau model itu glamor gitu. Padahal kenyataannya enggak loh. Kayak kita misalnya ya Jakarta Fashion Week atau Indonesia Fashion Week itu capek banget. Kita udah harus standby dari jam 5 pagi. Terus udah gitu kita harus ada GR, fitting, terus udah gitu kita pokoknya nunggu ya. Dan kita kalau nunggu tuh nggak disediain kamar atau apa ya udah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat behind the scene-nya gitu kan, Glosor aja di karpet iya, kayaknya. pokoknya glosor aja di karpet kan gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu juga, kehidupan model tuh keras loh. Jadi siapa bilang, berarti gini, orang kalau menjadi model tuh hidupnya enak cuma tinggal jalan doang. Enggak juga ternyata ya, capek juga gitu nunggunya. Dan dibutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk bisa membuat bahwa baju ini nih layak dipakai atau tidak, menarik atau tidak, itu tugas dari model tersebut. Nah tapi sekarang nih banyak mungkin yang ingin sekali tahu caranya bagaimana untuk menjadi seorang model. Ini kita kasih nih. Ini adalah How to be a Model, True or False. Untuk menjadi seorang model ada beberapa tips yang penting. Yang pertama adalah disiplin. Kalau mau menjadi seorang model, kamu harus selalu tepat waktu. Ingat, jam karet tidak berlaku di dunia model. Baru telat 5 menit, lewat 3 jam. Orang kata pepatah juga, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Gak apa-apa kali telat, daripada telat banget. Poin kedua yang penting adalah brain. Jadi model, kalian juga harus pintar. Jangan sampai kamu tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh calon agensi kamu. Desainer favorit saya adalah Eddie Betty karena ketika saya mengenakan baju Eddie Betty, pakaiannya itu cuttingnya itu sangat membentuk badan dan sangat nyaman. Kalau terus kita lihat detailnya pun juga sangat luar biasa. Makanya kenapa saya suka. Ya ampun, kalau ngomongin soal desainer, aku banyak banget kenal sama desainer-desainer mau yang dari luar negeri ataupun di dalam negeri. Kalau lihat dari cara berpakaian aku, pastinya keluaran dari desainer-desainer ternama di dunia. Rano Karno, keren banget dia kalau lagi ngedesain baju. Terus aku paling suka tuh sama Britney Spears. Oh my God, pakaiannya, outfitnya luar biasa. Apalagi ketika dia lagi nyanyi Poker Face. Keren banget. Yang ketiga adalah behave. Jaga sikap kamu. Ingat, kamu tentu nggak ingin ditolak agensi hanya karena sikap kamu kan? Memang ya kalau misalnya menurut saya menjadi seorang model itu sangat penting ketika dia bisa menceritakan siapa dirinya sendiri. Jadi ketika ya jalan di catwalk dia harus memiliki kepribadian yang kuat dan menonjolkan siapa dirinya. Banyak lah kelebihan saya. Sorry Mbak, di gigi aku ada cabai nggak kayak di gigi Mbak? Dan yang terakhir adalah pose. Kamu harus memiliki pose yang menarik. Tunjukkan kalau kamu pantas jadi model. Itu dia tata cara untuk bisa menjadi model yang benar ya. Yang nggak benar juga ada. Yang nggak benar gitu. juga Jangan ada diikutin kalau yang nggak benar. Nggak usah diikutin. Tapi sekarang kita akan bertanya sama Vilan nih. Bahwa sebagai seorang model kan tadi dibilang apakah dekat dengan keglamoran ya. Beberapa di antara saya juga baca bahwa ada beberapa model ternyata terjebak drugs gitu ya. Karena dari kehidupan dari para model itu sendiri. Sampai nama-nama besar seperti Anna Nicole Smith itu meninggal gara-gara drugs. Kate Moss karena juga kena drugs juga kan. Sampai finalis dari America's Next Top Model tuh Jill Strauss juga kena drugs gitu. Sebenarnya kehidupan dari model itu dekat nggak sih sama drugs? Itu tergantung personality ya, tergantung pribadi masing-masing gitu ya. Kalau misalnya dia bisa mengatakan enggak ya enggak gitu. Sampai detik ini ada model yang enggak party gitu ya. Sampai sekarang. Tapi nggak dianggap nggak asik sama yang lainnya gitu nggak? Enggak kok ya. Itu tergantung kita juga. Kalau misalnya kalau dunia model tuh sirik-sirikan tuh adalah hal yang wajar. Bukan cuma di dunia model bukan cuma aja. dunia model gitu, dunia perkantoran, dunia entertainment, semuanya tuh sirik-sirikan gitu kan. Dan apalagi ibaratnya tuh ya cewek-cewek dikumpulin jadi satu, ya kan? Dan semuanya tuh ngerasa
gue cantik, gue oke, gue ini, gue itu gitu kan. Ya pasti kan jadinya sirik-sirikan segala Oh, gitu. macam kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau tetap pergi party ya itu haknya dia. Yang nggak mau langsung pulang itu haknya dia. Masing-masing ya, Iya, penting masing-masing. kerjaan bagus ya. Saya pikir Betul. pakai drugs itu untuk supaya tubuh tetap Iya. kelihatan kurus gitu dia mereka Iya, pakai. ada juga yang bilang pengen tampil super duper kurus, bahkan mungkin di luar negeri harus dengan bobot berat badan segini, bahkan ada ya berita model tuh makan tisu biar tetap kurus. Makan gitu. tisu. Makan tisu. Iya Oke. benar. Nanti di dalam perut ada yang ngelaping gitu. Ini lemaknya banyak kok gitu. Jadi ada beberapa sampai dia pengen karena untuk menjaga dia kalau lapar dia nggak pernah makan, dia makan tisu kayak gitu, dan dia rela untuk melakukan apapun untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan mungkin ya mendekatkan diri sama fotografernya atau apalah gitu kan. Benar nggak sih banyak juga yang kayak gitu? Yang mendekatkan diri ya. Nggak menutup kemungkinan sih kayak gitu ya. Kayak misalnya it's a tough world gitu kan. Sekarang apalagi model gitu. Sekarang zaman sekarang siapa sih yang nggak pengen jadi model gitu kan. Jadi semua sorotan gitu kan. Ya model gitu kan. Model tuh terkenal cantik, tinggi dan yang bisa jalan benar-benar di fashion show yang besar itu kan benar-benar model-model pilihan gitu kan. Dan sekarang itu anak umur 15-16 tahun. Oh my God, they're so tall, Iya. and then they're so pretty. Jadi ya saingannya tuh seperti itu gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya sampai, sorry tuh saya ada yang ngejual diri atau segala macam. Maka ada yang sering bayar gitu untuk bisa Iya. mendapat kerjaan itu. Biasanya dibayar dia malah bayar gitu untuk bisa eksis ya. Waduh luar biasa ya. Sebenarnya berarti tidak merupakan pekerjaan yang mudah juga ya. Karena persaingan yang begitu banyak dan juga musuhnya juga banyak. Iya, gitu. makanya sampai makan tisu mendingan makan tempat tisu. Oh iya. Lebih keras. Ada juga mungkin model yang suka makan temen ya, bukan model. Ya, tapi dengan datangnya Villan ke sini merupakan kebanggaan bagi kita karena Villan merupakan wakil dari Indonesia untuk Asia's Next Top Model. Tepuk tangan untuk Villan. Terima kasih Villan. Dan tentunya setelah ini kita juga akan membahas bagaimana ada beberapa aktor atau pekerjaan yang tentunya juga bisa berpindah dan dia masih bisa eksistensi dengan pekerjaannya. Hanya di Tonight Show.